Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Alfi Aziza, kelas BKI 1C, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya sebagai moderator dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang konsep konformitas sebagai dasar perilaku sosial. Dan untuk materi pertama yaitu pengertian konformitas. Konformitas teman sebaya yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Saudari Rafika. Kepada Saudari Rafika saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rafika Prinda Monika dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konformitas. Yang pertama, pengertian konformitas. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Sedangkan menurut Keisler dalam Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau yang dibayangkan. Konformitas yaitu bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Sementara menurut David Osiris, konformitas adalah bila seseorang menampilkan perilaku tertentu karena setiap orang lain menampilkan perilaku tersebut. Cialdini dan Goldstein mengungkapkan konformitas adalah tendensi untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku orang lain. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa konformitas adalah sebuah perubahan perilaku dan sikap karena pengaruh sosial atau sebagai hasil dari tekanan kelompok, baik nyata maupun yang dibayangkan. Yang kedua adalah konformitas teman sebaya. Teman sebaya atau kelompok teman sebaya adalah sekelompok remaja yang memiliki kesamaan dalam usia atau tingkat kematangan, latar belakang sosial, serta sikap dalam memilih aktivitas sekolah dan waktu luang. Sedangkan menurut Santrok, teman sebaya adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Struktur teman sebaya. Mengutip dalam sebuah penelitian, Turner dan Hales menyatakan bahwa dalam kegiatan remaja dapat diamati adanya proses sosialisasi seperti persahabatan, kelompok-kelompok kecil, dan kelompok dalam jumlah besar yang bersifat eksklusif. Anggota-anggota kelompok teman sebaya seringkali ditentukan berdasarkan kesamaan seperti kelas sosial, minat, dan kemampuan-kemampuan di bidang-bidang tertentu. Konformitas teman sebaya. Konformitas teman sebaya adalah suatu perubahan sikap, perilaku, dan kepercayaan individu agar sesuai dengan norma kelompok atau norma sosial sebagai akibat dari adanya tekanan kelompok dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Konformitas teman sebaya pada remaja dapat menjadi dua bentuk, yaitu konformitas teman sebaya positif dan konformitas teman sebaya negatif. Menurut Erikson, seorang remaja bukan sekedar mempertanyakan siapa dirinya, tapi bagaimana dan dalam konteks apa atau dalam kelompok apa dia bisa menjadi bermakna dan dimaknakan. Pendapat tersebut menegaskan bahwa keinginan untuk diakui dan diterima dalam kelompok akan menjadi fokus remaja dalam berinteraksi di lingkungan sosial yang menyebabkan timbulnya konformitas teman sebaya. Kepada Saudari Rafika saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu materi kedua yaitu aspek-aspek konformitas, faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas yang akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Kepada Saudari Nadia saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Eka Putri dari kelompok 8. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Rafika, yaitu poin ketiga dan keempat. Aspek-aspek konformitas. Menurut Sears dan kawan-kawan, aspek yang terdapat pada konformitas yaitu A. Kepercayaan terhadap kelompok.
Semakin besar kepercayaan individu terhadap kelompok sebagai sumber informasi yang benar, semakin besar pula kemungkinan untuk menyesuaikan diri terhadap kelompok. B. Kepercayaan yang lebih terhadap penilaian sendiri. Individu yang percaya terhadap penilaian sendiri akan menurunkan tingkat konformitas karena kemudian kelompok bukan merupakan sumber informasi yang unggul lagi. C. Rasa takut terhadap celaan sosial. Alasan konformitas adalah demi memperoleh persetujuan atau menghindari celaan sosial. D. Rasa takut terhadap penyimpangan. Orang yang tidak mau mengikuti apa yang berlaku di dalam kelompok akan menanggung resiko mengalami akibat yang tidak menyenangkan. 4. Faktor-faktor yang memengaruhi konformitas. Baron dan Brain yang dikutip dalam sebuah jurnal mengungkapkan ada 2 faktor yang memengaruhi konformitas, yaitu A. Kohesivitas. Dapat didefinisikan sebagai derajat ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok. Ketika individu memiliki ketertarikan yang besar terhadap suatu kelompok, maka ia memiliki kohesivitas tinggi. Tingginya rasa suka dan kagum kepada kelompok orang-orang tertentu akan menimbulkan tekanan untuk melakukan konformitas semakin kuat. B. Ukuran kelompok. Semakin banyak anggota yang tergabung dalam kelompok akan menambah kuat seseorang untuk melakukan konformitas. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Nadia, saya ucapkan terima kasih. Untuk materi terakhir yaitu jenis-jenis konformitas dan pengertian perilaku membolos yang akan disampaikan oleh saudari Atika. Kepada saudari Atika, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Zuranain dari kelompok 8 kelas BKI 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konformitas dan pengertian perilaku membolos. Jenis-jenis konformitas dalam Sarlito ada 2 jenis konformitas, yaitu 1. Konformitas compliance yang dilakukan secara terbuka sehingga terlihat oleh umum walaupun hatinya tidak setuju. Jenis konformitas ini bertujuan agar individu diterima dalam kelompok atau menghindari penolakan dari kelompok. Misalnya, menyantap makanan yang disuguh oleh nyonya rumah walaupun tidak suka. 2. Konformitas acceptance yang disertai perilaku dan kepercayaan yang sesuai dengan tatanan sosial. Terjadi ketika individu percaya bahwa mendapatkan atau perilaku kelompok adalah benar. Misalnya, memenuhi ajakan teman-teman untuk membolos. Pengertian perilaku. Perilaku sebagai respon terhadap stimulus akan sangat ditentukan oleh keadaan stimulusnya dan individu seakan-akan tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan perilakunya. Jenis-jenis perilaku Skinner membedakan perilaku menjadi 2, yaitu 1. Perilaku yang alami, yaitu perilaku yang dibawa sejak organisme dilahirkan, yaitu yang berupa refleks-refleks dan insting-insting. 2. Perilaku operan, yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Pengertian membolos. Menurut Gunarsa, membolos adalah pergi meninggalkan sekolah tanpa pengetahuan pihak sekolah, sedangkan dalam penelitian Setiawati bahwa pengertian membolos adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh siswa dalam bentuk pelanggaran tata tertib sekolah atau meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tertentu, meninggalkan pelajaran dari awal sampai akhir guna menghindari pelajaran efektif tanpa ada keterangan yang dapat diterima oleh pihak sekolah atau dengan keterangan palsu. Ciri-ciri siswa yang membolos menurut Prayitno dan Abdi yaitu 1. Berhari-hari tidak masuk sekolah. 2. Tidak masuk sekolah tanpa izin. 3. Sering keluar pada jam pelajaran tertentu. Kemungkinan sebab dan akibat membolos. Kemungkinan sebab membolos adalah 1. Tak senang dengan sikap dan perilaku guru. 2.
merasa kurang mendapat perhatian dari guru. 3. Merasa dibeda-bedakan oleh guru. Kemungkinan akibat membolos adalah 1. Minat terhadap pelajaran akan semakin kurang. 2. Gagal dalam ujian. 3. Hasil belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kesimpulan pengertian perilaku membolos menurut Keiter, perilaku membolos diartikan sebagai kehadiran siswa yang tidak teratur yang mana merupakan suatu problem atau masalah yang besar di sekolah pada masa kini. Sehingga ketidakhadiran siswa ini kemungkinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor luar dalam diri siswa itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudari Atika saya ucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.